Analisis teknikal. Dalam analisis teknikal terdapat beberapa konsep. Yang pertama itu ada konsep smartphone. Artinya itu analisis teknikal mengikuti tren yang sedang terjadi di pasar. Analisa teknikal mempercayai bahwa pasar bergerak dalam tren tertentu dan tren ini akan bergerak terus hingga terjadi perubahan permintaan dan penawaran. Yang kedua itu ada konsep kontrarian. Sekali tanpa melihat dasar fundamental suatu perusahaan, pengguna technical analysis melakukan trading pada saham yang dianggap bagus secara teknikal. Prinsip dasar dari analisis teknikal. Pertama itu ada price discount everything. Dalam sisi fundamental mungkin kita ketahui bahwa harga akan dipengaruhi berita-berita mengenai laporan keuangan, nilai penjualan ataupun harga komoditi yang dihasilkan perusahaan tersebut. Namun analisis teknikal percaya bahwa harga akan mendiskon komoditi tersebut. Sekali harga bergerak melewati harga teoritis secara fundamental, bisa naik ataupun bisa turun. Kedua itu ada price fluctuations in trends, yaitu harga saham atau komoditi biasanya akan bergerak dalam suatu tren tertentu. Tidak ada prinsip dasar itu story repeats itself. Artinya analisis teknikal mempercayai bahwa sejarah akan berulang. Maksudnya jika harga suatu saham dengan pola tertentu terjadi, akan terjadi di kemudian hari dengan pola yang seperti itu pula. Metode analisa teknikal. Definisi dari metode ini adalah suatu metode yang dipergunakan untuk menganalisa data-data masa lalu dari suatu sekuritas yang meliputi data, harga, volume, dan interest. Tujuan dari metode analisa ini adalah memprediksi arah kecenderungan harga di masa mendatang. Model analisa ini data-data yang disajikan dan dianalisa secara kuantitatif maupun kualitatif dalam bentuk grafik. Itu dari analisis teknikal. Kedua, yang pertama itu analisis klasik dan analisis modern. Ada analisis klasik itu terbagi dalam dua model lagi, yaitu yang pertama line studies dan chart pattern. Dan analisis modern itu mekanikal terbagi dalam tiga macam. Pertama itu trend following indicator, oscillator indicator, dan ketiga miscellaneous indicator. Metode subjektif adalah metode penentuan garis penganalisa dengan opini atau dan argumentasi individu berdasarkan pengalaman. Memiliki kelemahan besar karena sangat subjektif, tetapi memiliki keunggulan karena sederhana dan mendahului harga. Metode didasarkan pada beberapa titik kunci analisa. Kedua, tren, kecenderungan gerakan harga merupakan titik kunci yang paling mudah diteliti. Dianalisa berdasarkan gerakan harga dalam waktu tertentu, misalnya 3 harian, mingguan, atau tahunan. Berdasarkan arahnya, dikenal dengan 3 jenis tren. Tren up, kecenderungan harga naik. Tren down, kecenderungan harga turun. Stagnasi, kecenderungan harga bergerak ke samping. Berdasarkan waktunya, tren dapat dibedakan menjadi 3, yaitu short term, medium term, dan long term. Tren utama, tren berlangsung selama 3 tahap. Akumulasi stage, bull market model, dan bear market model. Tren bisa ditunjukkan oleh volume transaksi. Tren akan terus berlanjut sampai ada sinyal tertentu yang menunjukkan adanya perbalikan.
lines merupakan alat membantu utama dalam analisa grafik yang digambar dengan menghubungkan titik tertentu. Terdapat 4 jenis garis penganalisa. Pertama itu support line. Tingkat harga di masa demand dipandang cukup kuat untuk menahan harga jatuh lebih dalam. Support line merupakan batas psikologis peserta pasar untuk melakukan pembelian. Yang kedua, resistensi line. Tingkat harga di mana dipandang cukup kuat untuk menahan harga naik lebih tinggi. Resistensi line merupakan batas psikologis peserta pasar untuk melakukan penjualan. Ketiga, sensitive line, garis horizontal yang melalui titik terendah atau tinggi yang pernah tercapai sebelumnya. Dikenal 2 macam sensitive line, yaitu support level dan resistensi level. Yang terakhir itu ada channel line, garis paralel yang ditarik sejajar dengan trend line. Channel line membantu trader untuk mengetahui trading range. Trend line alat yang sangat penting dalam analisis teknikal yang digunakan sebagai identifikasi maupun konfirmasi. Adalah suatu garis lurus yang menghubungkan 2 atau lebih titik harga untuk kemudian ditarik ke depan, sehingga akan berperan sebagaimana halnya garis support atau resistensi. Beberapa prinsip tentang level support dan resistensi dapat diaplikasikan dalam konsep garis trend. Berikut ada pattern pola harga masa lampau, gambaran sejarah bentuk-bentuk gerakan harga sekuritas di masa lampau. Analisa didasarkan asumsi bahwa kejadian atau peristiwa di alam akan berulang mengikuti suatu pola yang pernah terjadi sebelum. Pola-pola yang penting diantaranya, yang pertama itu ada reversal pattern, merupakan bentuk gerakan harga dalam pergantian kecenderungan. Kedua itu ada continuation pattern, merupakan bentuk gerakan harga dalam melanjutkan kecenderungan. Ketiga ada karakter pattern, suatu pola yang tidak random atau sering berulang tapi hanya berlaku satu. Pattern, pola yang terbentuk akibat harga low hari ini lebih besar daripada harga kemarin atau sebaliknya.